ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Mursalat. Jadi sudah memasuki ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fawakiha mimma yashtahun. Coba diterjemahkan, dibaca. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ada dapat? Sudah. Sudah. Surat Al-Mursalat ayat 42. Ya, coba ya. Katakan kepada mereka, bukan itu. Ya. Dan buah-buahan, ya. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Iya. Ini fawakih itu bentuk jamak dari fakihah. Jadi fakihah itu satu, fawakih banyak buah-buahan. Pertanyaannya, kalau di surga ada buah-buahan, berarti kan sama di dunia ada buah-buahan juga. Sedangkan di dalam hadis disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bagaimana buah-buahan ini? Kalau kita dapat buah-buahan di surga, ya sama saja. Di dunia kan ada juga buah-buahan. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, yashtabihu fi syakli walakin yakhtalif fi ta'mi. Jadi buah-buahan di dalam surga itu bentuknya saja sama. Jadi buah jeruk lagi buah jeruk memang. Kemudian buah apel, ya bentuknya sama. Tetapi rasanya berbeda. Ya. Jadi artinya kita jangan terbayang nanti hadis mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenapa di surga ada buah-buahan juga? Kalau di dunia ada buah-buahan, kok apa diberikan lagi di surga? Jadi makanya yang beda itu cuma rasanya saja. Jadi bentuknya sama. Jadi ada buah-buahan apel, ada jeruk, anggur. Jadi buah-buahannya bentuknya sama tetapi berbeda pada rasanya. Wa fawakihu mimma yashtahun. Yashtahun ini berasal dari kalimat syahwat. Syahwat itu keinginan. Makanya ketika di dunia, keinginan syahwat itu harus dikontrol. Tetapi ketika mati masuk dalam surga, hanya dikontrol. Artinya apa? Apa mau keinginan kita? Jadi makanya di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan, wa fawakihu fil jannah ghairu muqayyada ala waqtin. Jadi dia tidak terbatas dengan waktu. Kalau kita menghut buah drink, pereh musim buah drink. Kalau kita menghut buah jeruk, pereh musim jeruk. Kita menghut buah memplam, pereh musim buah memplam. Tetapi kalau di surga nanti, ma yashtahun. Kalau kata Imam Jalalain lagi, ialah anna mashrab wa ma'kal ghairu muqayyad ala waqtin. Jadi dia tidak terbatas waktunya. Mau makanan, mau minuman tidak terbatas. Tetapi ketika di dunia, Imam Al-Ghazali mengatakan ketika cerita masalah syahwat, alaika bisyahwat. Hendaklah kamu menjaga syahwatmu, keinginanmu dikontrol. Makanya keinginan kita dikontrol melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa macam-macam. Kenapa tidak bisa macam-macam? Wa fi halati syahwati, kata Imam Al-Ghazali, bahimatun. Ketika seorang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka dia pada posisi seperti binatang. Jadi maka ketika tidak mengontrol hawa nafsunya, yang lagi binatang itu. Satu. Yang kedua, wa fi halatil khatab, ketika seorang sedang marah, dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, fahuwa sab'un, dia seperti binatang buas. Makanya seorang ayah kadang-kadang ipohan anak kontrolir. Kenapa? Karena dia sudah pada posisi marah. Ketika dia marah, maka hawa nafsunya bergejolak.
Jadi makanya mukminnya padahal salah becutnya. Ini lagi apa namanya? Ada sudah masuk ke dalam, cuma sudah lama ceritanya. Jadi ada anak umur 2 tahun. Yah bangga belum motor, kredit motor ya. Ayahnya baru kredit mobil. Ija ane icok labang, ditarik ini terima. Igambar lagak gambarnya. Dia bangunin ayahnya, ayah. Coba lihat gambaran di lagak. Bengahnya gepetah jaruannya. Ini namanya fi halatil khatam as-sab'u. Seorang itu tatkala dia sudah marah, maka posisinya seperti binatang buas. 2. Yang ketiga, wa fi halatil musibati, kata Imam Al-Ghazali, tiflan saghira. Ketika ditimpa musibah, itu nafsu itu seperti anak kecil, ikli keno ikli gede, netulung lo tiat, ya nah. Kalau kayak tulung. Makanya kalau tidak terkontrol itulah seperti itu, seperti anak kecil, tiflan saghira. Yang keempat, wa fi halatin ni'mati kamitsli Fir'aun. Ketika kita tidak bisa mengontrol syahwat kita, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengontrol syahwat kita, maka seorang itu lagi Fir'aun. Lagi Fir'aun. Ini harta ini kan saya cari sendiri. Kalau tidak saya carikan hana lagi nyaw harta lu. Nya lagi Fir'aun. Maka menyorong naijo nikmat li Allah, tapi tidak pandai berterima kasih kepada Allah, dia seperti Fir'aun. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Wa fi halatil ju'i kamajnun. Ketika syahwat itu laparnya nampak, dia seperti orang gila. Ya, kiban lagi orang pengok. Syahwat menghut sesuatu, tapi tak bisa dia dapatkan sesuatu itu, maka lagi orang pengok, lagi orang stres, depresi. Maka kadang-kadang bunuh diri. Ya, nampak. Kadang-kadang dia mencuri. Lagi orang pengok tidak tenang jiwanya. Hijak kena putra kena, karena tak bisa mengontrol hawa nafsunya. Wa fi halati syab'i, ketika syahwat itu dia sudah kenyang, apapun mau dia inginkan, fahuwa mukhtalan. Dia itu seperti mutakabbir. Nyanyi karak sama ge Fir'aun bunuh. Mutakabbir bagaimana? Ini kan hasil kerja saya. Kalau saya bekerja banyak, maka dapat hasil yang banyak. Kalau saya tidak kerja, maka tidak dapat apa-apa. Maka halat ini, keadaan ini itu ketika di dunia. Ketika nanti di akhirat di dalam surga, nyan hanale apa pun katanya. Mandum jitnya nama. Semua bisa kita dapatkan. Tapi kalau dalam di dunia tidak bisa. Kita diatur oleh norma-norma. Norma-norma de halu-harum nyan. Jadi makanya nyo mehet atanya oh hanjut jangan tengok hanjut jauh. Oh lo mehet nyo haru tablau. Tak boleh kita serobot punya orang lain. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa menyerobot harta orang lain 1 jengkal saja, kata Rasulullah, tuwika itu di lehernya itu akan digantungkan nanti di padang mahsyar 7 langit dan 7 bumi. Padahal cuma gara-gara terjengkal. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya 1 jengkal saja, nyambak pinah-pinah bagu gara-gara terjengkal, maka seorang adik berani membunuh ayahnya, seorang adik membunuh abangnya, seorang anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya. Itu di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, tuwika, dia akan dipakaikan di lehernya itu 7 langit dan 7 bumi. Ya. Begitu berat beban yang dia inikan, padahal gara-gara 1 jengkal saja. Tetapi nanti ketika di surga nanti apa saja boleh. Pemohon, ghairu muqayyadin bi zamanin wala waqtin, kata Imam Sawi. Apapun yang kita inginkan. Ulun menghut lo jabatan jaman hanam temui temui dunia, mentemeji Pak. Tapi menyojinoka tutahnya, apapun mau kita lakukan, apakah halal atau haram. Jadi kalau di sana tidak ada lagi pemohon, gejauh mendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengungkapan wa fawakihu mimma yashtahun. Ini namanya di dalam kajian Ibnu Ashur namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi nanti kita bertanya-tanya, di surga apa buah-buahan mendok, buah gejuk yang lain ya Pak. Karena disebutkan situ buah-buahan yang bermacam-macam. Buah gejuk lain. Lun mehet lontong, mehet nyo, mehet je, punai surga ya Pak.
Ini fawakihu ini mewakili nikmat yang lain. Maka namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi hana perlu tepuk-tepuk Pak. Dalam surga na buah-buahan, na buah nyonyo macam-macam. Kemudian ada ini hana perlu tepukkan. Ini sudah mewakili. Ya. Seperti di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Jahannam, ya Mbak, Jahannam. Tidak disebutkan neraka yang lain. Jahannam mewakili neraka-neraka yang lain. Yang pertama, yang kedua, nanti ketika seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, itu berlaku pelayanan satu pintu. Ya, nampak. Pelayanan satu pintu atau satu atap. Jadi hana hek-hek. Maka berita baik bagi orang yang akan masuk ke neraka. Tidak perlu dia sulit, dia susah untuk mencari saya pintu yang mana ini. Neraka Hawiyah 4. Gate ini di mana letaknya? Hana perlu masuk saja melalui Jahannam. Untuk Pak mengkemak gini. Ya. Ini namanya pelayanan satu atap atau satu pintu. Jadi hana perlu lagi jamun kena terpegang KTP jak kena oli, ya sahkan jak lagi kena nyo hana. Tiga pun. Makanya orang akan masuk neraka itu dimasukkan melalui neraka Jahannam. Walaupun dia masuk ke dalam sa'ir, dia masuk ke dalam jahim, tetap harus melalui Jahannam. Nanti Pak bertangga dia bayu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna yashtahun. Jadi yashtahun itu apa? Mayurid, apa yang dia inginkan. Hadiran, semua nampak di depannya. Yashtahun itu biasanya syahwat itu kan di hati, Pak. Hana terpegang. Lun mehenyo hana mecih pegang, Pak. Dalam hati kana lun mehe jabatan, lun pajan bertemu jabatan. Nya menyui dunia menyuhana adanya hana bertemu. Maka seorang apapun mau dia lakukan ketika di dunia. Ini makna yashtahun. Jadi yashtahun itu termasuk hati, maknya hati. Jadi makanya dalam keinginan seorang ketika ingin saya mau ini, kalau mengungkapkan nama sudah ada di depannya hadirah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Oke. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Makan dan minumlah sepuas-puasnya. Ini hani'an itu sepuas-puasnya. Jadi makanya nanti ada seorang pemuda, ketika dia baru masuk ke dalam surga, modal dia apa? Modal dia memahami Al-Quran. Dia yakin betul dalam Al-Quran itu ada mata air. Dia yakin betul dalam surga itu ada nikmat itu yang disebutkan dalam Al-Quran bi aqwabi wa abari wa ka'sim mim ma'in. Ketika dia masuk ke dalam surga, ini dalam riwayat hadis, dia melihat sebuah telaga. Apa kata dia? Ini yang saya lihat, yang saya dengar di dalam Al-Quran. Kalau di dalam surga itu ada telaga, ada air, ya, wa fajjarna uyuna. Jadi ada mata air yang keluar. Akhirnya dia mendekati mata air itu dan dia minum dari air itu. Wa syariba wa ightasala. Dia minum dan dia mandi dari situ. Apa kata dia? Saya baru yakin ya Allah. Kalau ini adalah nikmat surga. Ya, nampak. Awak dulu menyohana nepatih kelun hana buku, baik nepatih ke dia. Tapi percayalah apa yang diungkapkan dalam Al-Quran. Percayalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya dalam surga ada mata air, ada nikmat dan lain sebagainya. Maka pemuda itu setelah meminum air itu dan setelah dia mandi dari air itu, apa kata dia? Saya baru hakul yakin ya Allah. Saya baru hakul yakin. Karena sebelumnya saya cuma mendengar saja. Sebelumnya saya cuma mendengar saja dan membaca saja kalau dalam surga itu ada nikmat seperti ini. Ya, ini namanya kulu washrabu hani'an. Jadi hani'an itu sepuasnya. Boleh kita makan sepuasnya. Ya. Hani'ab mari'an. Ya, ini sifah mausuf. Arti sifah mausuf, hani'an bagaimana? Mari'an. Ya, hani'an mari'an. Jadi ini adalah sifat untuk mensifatkan apapun yang kamu lakukan bebas. Ya, karena sudah aku berikan nikmat kepadamu. Kenapa? Bima kuntum ta'malun. Ini ba ini itu bahasa babiah namanya. Bahasa babiah menuntut apa? Seorang diberikan nikmat oleh Allah gara-gara bima kuntum ta'malun. Ya, gara-gara kamu patuh kepada Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Al-ibadatu syatrani.
Ibadah itu ada dua model. Kalau kita biasanya namanya ibadah itu apa? Oh, gaknya kagak temayang, kah ibadah. Gaknya kebedah tahajud, kah ibadah. Ya, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan al-ibadatu syatrani. Asyatrul awal al-iktisam. Jadi ibadah itu namanya al-iktisam. Apa itu iktisam? Iktisam itu berasal dari kalimat iktasaba yaktasibu, iktisam. Sesuatu amal yang harus dikejar dan dicari. Nyom untuk malam semayang tahajud, maka gebedah semayang tahajud. Saya ini akan bayar zakat, maka dia berusaha besok pagi, dia kalkulasikan berapa hartanya dan dia bayar zakat. Ini iktisam namanya. Saya ingin dapat lagi ridha Allah, maka dia bersedekah dan lain sebagainya. Ini namanya ibadah iktisam namanya. Satu. Yang kedua, wasyakru tsani, kata Imam Al-Ghazali, al-ibadatu al-ijtinab. Ibadah ijtinab namanya. Ijtinab ini berasal dari kalimat ijtanaba yajtanibu ijtinab. Menjauhkan diri dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita menjaga mata tidak melihat maksiat, kita sudah beribadah. Kamu demi pahala. Meninggalkan sesuatu karena Allah, kamu demi pahala. Ya, nyor uronyo rencana ya ribah to, ya kegegak uronyo, Pak. Tapi gara-gara hana jedeh kakun, sifat hana jedeh kakunnya menjadi ibadah bagi kita. Ya. Jadi makanya di rumah saja kita dapat pahala. Duduk di rumah berapa pahala? Daripada tak tepi rumah tak kegegak tak kalian maksiat, maka duduk di rumah saja sudah dapat pahala. Ini namanya pahala ijtinab. Ya. Jadi makanya seorang yang berpuasa, daripada dia keluar rumah di keadaan maksiat sudah mengurangi pahala puasanya, bahkan tidak ada nilai puasanya. Dia berdiam diri saja di rumah, dia beristirahat saja sudah ibadah. Ini kayak ibadah. Makanya naurun pegat maksiat, gaknya mentang kayak ibadah. Pakai ibadah sudah menyelamatkan orang lain. Ya, dan menyelamatkan diri dia sendiri. Maka orang kampung katanya, tengkunya ho, bapaknya ho, katanya bah dengar lagi gede. Menyoji bagi bedah-bedah li. Bakal laganya, menyoga bedah gaknya, habis tamu kampung kacau gara-gara gaknya. Maka tidurnya orang itu ibadah bagi dia. Ya, ibadah bagi dia. Ini namanya ibadatul ijtinab. Yaitu ibadah menjauhkan diri dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak berbuat apa-apa, cuma meninggalkan saja. Ya. Ini masuk ke dalam bima kuntum ta'malu. Terhadap apa-apa yang sudah kalian perbuat. Makanya ba ini adalah ba sababiyah. Dengan sebab kalian sudah melakukan perintahku, dengan sebab kalian sudah meninggalkan apa yang aku larang. Tapi kalau Imam Jalalain mengatakan apa? Bima kuntum ta'malun minat ta'at. Beliau menggaris ini kan di taat saja. Ya, tapi Imam Al-Ghazali bukan taat saja. Al-ijtinab itu termasuk ibadah juga. Termasuk bima kuntum ta'malun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Coba dibaca apa? Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang berbuat baik. Ini kalimat ini innanya panjang memang. Innanya panjang. Di dalam Al-Quran ada inna tidak panjang. Inna lil muttaqina mafaza. Ada innanya panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini inna yang pertama artinya sesungguhnya. Inna yang kedua panjang artinya apa? Sesungguhnya kami. Kenapa? Karena di dalam kalimat inna ini mengandung dua makna, dua lafaz. Inna nahnu. Sesungguhnya kami, maka dibuat inna panjang. Sudah. Kemudian anna itu artinya sesungguhnya anna. Kalau annanya panjang dengan alif, itu maknanya sesungguhnya kami. Kalau anna panjangnya dengan seperti ya, alif itu seperti ya, maknanya mustahil, tidak mungkin. Ya. Jadi biar kita dengar kok baca anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Tidak mungkin Allah membangkitkan orang yang sudah mati di hari kiamat nanti dibangkitkan kembali dengan rohnya. Tidak mungkin. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha.
Ini cerita tahu. Cerita Nabi Uzair. Nabi Uzair mengatakan, Annanya panjang, tapi bukan dengan alif. Jadi menggunakan alif seperti ya, Pak. Maknanya mustahil. Ya, mustahil. Makanya nanti ketika menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, itu harus melihat metode-metode bahasa. Kadang-kadang tidak sama. Contoh, ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, nanti menggunakan kalimat jannah. Ya. Jannah itu bisa berarti surga, bisa berarti kebun. Jadi makanya nggak bisa kita nanti menafsirkan Quran dengan Quran tanpa melihat apa makna asli dari lafaz itu. Jadi harus kita lihat dulu, Pak. Ya, jadi hanya sembarangan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Inna kadzalika. Ini kalimat ini kita jumpai di dalam surah Yusuf. Kadzalika makanna li Yusuf. Nah, nih Pak, kadzalika. Maknanya apa? Ini terkait dengan sebelumnya. Sebelumnya Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari sumur itu. Selama 3 hari beliau berada dalam sumur. Diselamatkan oleh Allah. Sebelumnya begitu juga. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, dijaga oleh Allah. Mana bukti dijaga oleh Allah? Nabi Yusuf alaihissalam. Perkataan Jibril kepada Nabi Yusuf. La tunabbi annahum bi amrihim hadza. Ini di awal surah Yusuf. Kamu tenang saja Yusuf. Nataba Yusuf. Ya nama. Kamu sabar saja. La tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Mereka akan mempertanggungjawabkan. Makanya Nabi Yusuf anak mau tepuk. Tenang saja dia di dalam. Kemudian diselamatkan lagi Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam Allah mengatakan kadzalika makanna li Yusuf. Sampai ke Mesir itu diberikan kedudukan dan dihormati. Padahal sebelumnya ditendang Nabi Yusuf, ditempeleng oleh Al-Aswad. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini, tapi hendak putar ulang lo macam. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika saudara-saudaranya mengatakan kepada, jadi Nabi Yusuf kan dalam sumur kan 3 hari. Rupanya Yahuda itu abang Nabi Yusuf dari lahir lain ibu, merasa kasihan. Ya sayang Yusuf mulam menghana makanan, maka diantar makanan, diikat makanan ke bawah. Ini dalam tafsir Qurtubi ini. Hari pertama diantar makanan, hari kedua diantar makanan, hari ketiga waktu dilihat rumah ada Yusuf Yusuf kok tidak ada lagi. Ketika tidak ada lagi Yusuf, fasyaka ila ikhwatihi. Jadi Yahuda menceritakan kepada saudara-saudaranya, Rubel, kemudian Syam'un, kemudian ada beberapa Lu'ay dan beberapa orang ini. Yusuf hanale lamon. Berarti apa? Ada kafilah yang lewat di situ dan mengambil Yusuf. Tidak ada lain kita lihat kafilah mana ini. Coba lihat waktu hari yang ketiga. Ditanya-tanya rupanya kafilah yang akan berangkat dari Yordania, dari Kan'an itu menuju Mesir, menuju Cerot. Ketika sudah kedapat itu apa katanya? Ini budak kami. Hadza abdun abiqun lana. Ini adalah budak liar kami. Kalian mengambil budak ini dari dalam sumur. Ini punya kami ini. Makanya abikun itu adalah budak liar. Makanya kami masukkan ke dalam sumur supaya tidak lari. Jadi bagaimana caranya? Kalau kalian tidak mengembalikan, kami akan berteriak biar satu kampung tahu. Oh bebek, kamu bayi. Boleh bayar. Nabi Yusuf gedengar, mak bibit tega bang lun yo. Ya pegah lun budak Pak. Ya pegah lun budak abikun. Maka ketika itu wasyarauhu bi thamanin baksin darahim ma'dudatin. Dibeli Nabi Yusuf itu dengan dinar ya, dirham. Ya. Ketika dibeli itu apa? Diikat lehernya dengan rantai, diikat tangannya dengan rantai, diikat kakinya dengan rantai. Waktu itulah Nabi Yusuf ditempeleng oleh Al-Aswad. Kalau kamu berani lari, ditempai, Mak. Ditempai. Kemudian ditendang lagi, Pak. Farakhadahu. Ditendang oleh Al-Aswad. Ya, nih. Tapi Allah membiarkan saja bah lagi yang kedua. Ya. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah mengeluh. Nabi Yusuf biasa saja. Ketika ketemu dengan makam ibunya, kubur ibunya, langsung fa'a'naqaha. Maka dia peluk makam ibunya, kubur ibunya. Apa kata dia? Ya ummah, irfa' ra'saki wanzur ibnaki. Wahai ibuku, coba lihat anakmu. Apa salah saya yang berubah? Dia mengeluh kepada ibunya. Ini membuktikan kalau orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa sama kita. Urung mati. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, wahai ibu, acina ke muka don wahai ibu, acina kalian lu. Apa salah saya?
Saya nak salah apa-apa, kenapa dirantai leher saya? Kenapa dirantai tangan saya? As-salasil wal quyud, kata beliau. Kenapa saya dilemparkan ke sumur, wahai ummah, kata dia, ibuku, itu umur Yusuf baru 9 atau 12 tahun, Mak. Wahai ibu, apa salah saya? Ibu cina bedah, ibu. Cina bedah, Mak. Saya sudah terpisah dengan Yakub alaih, apa salah saya? Saudara saya membenci saya, apa salah saya? Ketika itu dilihat oleh Al-Aswad dan ditempeleng oleh Al-Aswad lagi. Dan ditendang lagi, Pak. Ini kita akan menjelaskan kata lika ini, Pak. Setelah ditampar, ditempeleng lagi, Nabi Yusuf bertinggal dengan Allah, nyanyi, Pak. Jadi makanya kalau kita punya problem, ambil wudhu, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu, apa kata Nabi Yusuf? Ya Allah, kata Nabi Yusuf, ya, dengan saya bertawassul dengan nama kakek saya, ya Allah, Ibrahim, nama kakek saya, ya Allah, Ishak, dan demi nama ayah saya, ya Allah, Yakub, kalau saya salah, ya Allah. Ajib, maka lafaz alhamdulillah itu bukan suatu hal yang positif saja. Ketika truk nikmat, alhamdulillah. Waktu kecok nikmat, astagfirullah. Alhamdulillah haji, alhamdulillah, ya Allah. Mungkin nah hikmah baliknya, ya Allah. Mungkin saya tidak pantas saya dapat ini, ya Allah. Jadi makanya orang Arab ada sebagian kelompok-kelompok itu kalau orang meninggal dunia, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka baik terkejut katanya waktu meninggal uruji dah cerita, hai uruji lo kamu meninggal pergi jauh, alhamdulillah. Yang biasa, Iman. Waktu kita tanya kenapa alhamdulillah? Yang mencabut nyawa itu malaikat suruhan Allah, alhamdulillah. Ketika dicabut nyawa, kenapa? Kita sudah berada di alam lain, alhamdulillah. Ketika dicabut nyawa apa? Penderitaan dunia tidak ada lagi, alhamdulillah. Ketika dicabut nyawa apa? Satu pintu untuk bisa ketemu dengan Allah, alhamdulillah. Ketika kita meninggal dunia, kita berada di alam lain, kematian adalah pintu untuk masuk ke alam lain. Maka kita akan dapatkan nikmat yang lain. Alhamdulillah, ya, baru tenang, bina lagi. Tapi menyogat ayuhana mupuk, ya, nama. Tak jamik, tak cok mik. Alhamdulillah kamu meninggal saudara kita nyo. Pada pukul 9 tadi sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang preh-preh hebat keluarga ngemparang aja, ngemparang. Tapi orang Arab biasa itu, Pak. Alhamdulillah kamu meninggal saudara kita nyo, Pak. Tapi kena harus mupuk mulai apa maksud alhamdulillahnya? Baik tenang, Pak. Karena begini, kata Imam Ghazali, orang meninggal itu ada dua tipe, Pak. Tapi istilahnya long ketua istilahnya, Pak. Ya, istilahnya sudah lupa. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tipe yang pertama, orang ini senang sekali dia ketika meninggal dunia. Cukup tenang aja, Pak. Ya, tenang. Karena dia sudah siap. Dosa kali lu laki ampun, Pak Allah. Amal ibadah kali lu bubut. Nyo kerap meninggal. Alhamdulillah, ya Allah. Senang sekali dia. Ketika dia senang akan meninggal, orang kampung susah, Pak. Susah orang kampung. Oma dengku katanya kamu meninggal dunia, kai tinggal katanya, Pak. Tapi dengkunya tenang, ya, Pak. Alhamdulillah lu kamu meninggal, ya Allah. Ini salah satu pintu untuk bisa ketemu dengan engkau. Salah satu pintu untuk bisa dapat nikmat yang lain. Nyorung pun. Ketika beliau meninggal, beliau senang, tetapi pas sedih bagi penduduk kampung. Penduduk negeri sedih, Pak. Kenapa? Karena sudah hilang orang yang mereka mereka cintai. Satu. Yang kedua, nah tidak orang waktu meninggal, yo kayan, takut dia. Pemakaran mati lu, kiban saham lu ni deh. Motor gola habis kredit lah ni, Pak. Motor gola habis kredit. Tanah hijau lega ni, robot lega. Kiban, maka dia takut mati. Ketika posisi dia takut mati, masyarakat senang. Ho tipulan, kata kit, bu meninggal juga deh, Pak. Ho kata tipulan, hai kamu meninggal dunia, pekan hana dari awal meninggal, Pak. Artinya apa? Membuat penduduk kampung senang nih, Pak. Penduduk kampung senang. Ini ada istilah sama Imam Ghazali, cuma saya sudah lupa nama istilahnya, Pak. Ya. Istilah orang yang pertama senang ke kematian, tapi orang lain sedih. Istilah yang kedua, orang benci kepada kematian, tapi masyarakat senang dia meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kadzalika, ya ini kadzalika, Pak. Jadi arti kadzalika apa? Kita dulu di dunia diberikan juga nikmat oleh Allah. Kadzalika, demikian pula di akhirat. Demikian pula nanti ketika di dalam surga. Maka nikmat itu terus berlanjut. Makanya ketika Allah mengatakan kadzalika makanna li Yusuf, Yusuf ketika di Mesir saya angkat derajatnya, saya lebihkan dia sebagaimana saya selamatkan dia ketika di dalam sumur. Sebagaimana saya selamatkan dia dari dalam sumur, diberikan makanan lagi oleh saudaranya, itu kan ipejahate oleh Allah, Pak, nejuk makanan yang ke Yusuf, nejuk makanan. Maka dalam satu riwayat, itu ketika Nabi Yusuf keluar dari sumur, nyan menaikli mana Mali Yusuf bagah tak ada tebit lagi, Pak. Menai moi, Pak. Ya.
Sebagaimana Rasulullah ketika mengganti mimbar. Jadi mimbar dulu itu ketika Rasulullah sedang khutbah, pekan itu ya, Pak. Hanin ya, Pak. So tu rupanya mimbar tadi, Pak. Hana pakai lelo ya Rasulullah. Gara-gara lu katuha hana jihli, non kan pakai yang lega ya, Pak. Kan tersenyum Rasulullah SAW. Ini begitu juga sumur itu, dia fahazina al-bi'r. Jadi sumur itu merasa sedih. Maka Yusuf hana trep-trep mentang ini. Kenapa mesti 3 hari saja? Ya. Ini makna kadzalika. Jadi kadzalika artinya kita sebelum di dalam surga diberikan nikmat juga oleh Allah. Maka bagaimana cara diberikan nikmat? Jadi makanya tuntunan Al-Quran itu menuntun kita. Kalau kita patuh dan taat, maka nikmat kita 2 dapat. Dunia akhirat dapat. Dan continue nikmat itu. Tapi kalau tidak patuh kepada Allah, yang dapat cuma 1. Nikmat apa? Nikmat dunia saja. Dan nikmat dunia itu terbatas. Ya, terbatas. Fi waqtin mahdudin. Ini kalau kata Imam Qurtubi, waktunya cuma terbatas. Kenikmatannya terbatas. Atamatu'in bizamanin wa tazulu amakari. Ini kalau kata Imam Jalalain. Kita ini nikmat, nikmat sekali memang, jabatan nikmat, semua nikmat, fasilitas nikmat. Tetapi apa? Wa tazulu amakari. Ini apa yang kita nikmati ini akan pergi begitu saja. Coba lihat. Urung yang karena jabatan 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba ke hanale jabatan, rumah hanale jabatan. Hai, Ron, kapan tiun, hanjut le, Pak. Hanjut pakai le, kamu hana pakai le, Ron. Hana pakai le katanya, Pak. Kenapa? Karena sudah pensiun, ya, Pak. Jadi makanya jabatan tadi, watazulu amakari. Dia akan hilang dalam waktu dekat. 5 tahun itu kan dekat, beda bekitre, Pak. 10 tahun kan dekat itu, beda bekitre. 15 tahun begitu juga. Ya. Maka Allah memberikan syarat begini. Fa amman a'ta wattaqa wasaddaka bil husna. Jalankan 3 perintahku, kata Allah. Nikmat itu terus-menerus aku berikan, ya, Mbak. Fasanu yasiruhu lil yusra. Itu fa itu kata Imam Ibnu Katsir, fa yadullu 'alal mudawamah. Menunjukkan kepada kontinuitas, ya, Mbak. Continue. Ketika kita bersedekah. Maka kalau orang ingin diberikan nikmat kontinu, bersedekahlah, Pak. Sering-sering bersedekah. Baik keri ini, Pak. Baik kebah harta, kebah harta. Wa ma yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Orang yang kebah harta sama lagi kerit untuk diri dia sendiri. Ya. Urang kerit hana pajuh tepung. Ya hana pajuh tepung kebah mudah harta. Tapajuh mahai tak je, tapajuh mahai tak be pempeng ni. Maka Allah mengatakan fa amman a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepadaku. Takwa itu apa? Menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Coba kita lakukan. Kita bersedekah. Abi kita bersedekah, kita jaga anggota tubuh baik tak cok tagap. Baik tak keng gegap, baik tak ribah gap, baik tak kalah mak tiut, baik tak dengar ribah gap. Makanya menyuhana tak ribah, tak dengar ribah mentang besar sama, Pak. Baik tak pajuh harum memang. Kemudian baik tak jak pada tempat harum, tak jaga perut. Ini kedua. Kalau 2 ini sudah 2. Ada 1 lagi kata Allah. Yang ketiga, wasaddaka bil husna. Dia yakin kepada asmaku, kata Allah. Dia yakin kepadaku, kata Allah. Kita yakin pemberi rezeki adalah Allah. Ar-Razzaqu huwa Allah. Ya, ini seperti surah Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman. Penafsir mengatakan apa? Ini ada kalimat putus di sini, Pak. Apa itu Ar-Rahman? Huwa Ar-Rahman. Ar-Razzaqu huwa Ar-Rahman. Al-Muhyi huwa Ar-Rahman. Al-Mumitu huwa Ar-Rahman. Kita pahami Rahman itu saja kamu tetap gitu, Pak. Seperti apa takutnya syaitan jin ketika mendengar Nabi membaca surah Ar-Rahman di sebuah lembah Nakhlah. Padahal baru dibaca oleh Rasulullah Ar-Rahman. Mutat jin, Pak. Dan mereka sujud, apa kata mereka? Aman nabihi. Kami beriman, kami beriman kepada Allah. Kami patuh kepada Muhammad, dan kami patuh kepada apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gara-gara Ar-Rahman undang. Kenapa? Karena jin memahami siapa itu Ar-Rahman. Yang mengontrol katanya Ar-Rahman, yang mengontrol urung kafe Ar-Rahman. Maka menyuna urung kafe macam-macam kena. Dalake Pak yang menciptakan urung kafe. Ya. Kalau pimpinan kita macam-macam sama kita, dan melake Pak yang ciptakan pimpinan katanya. Ya Allah, nutlu pimpinan lu, bukan pimpinan urung ya Allah. Lu depan ya Allah, ya Pak. Dalake Pak Allah, ya Pak. Baik dalake Pak urung lain, ya Pak. Dalake Pak Allah. Ini makna Ar-Rahman. Maka kalau kita menjelaskan Ar-Rahman saja, apa hote tengah jam 3 apa hote, Pak. Karena Ar-Rahman itu apa? Huwa Rahman. Huwa Rahman juga itu berkembang banyak sekali, Pak. Apa itu Rahman? Al-Hayyu huwa Rahman. Al-Mumitu huwa Rahman. Al-Qadimu huwa Rahman. Kita kembali. Kadzalika, makanya kadzalika yang tadi itu 3 tadi, kalau kita lakukan 3 tadi, kita yakin kepada Allah. Kita yakin yang memberikan sakit adalah Allah. Kita yakin yang menyembuhkan kita adalah Allah. Kalau 3 ini kita lakukan, fasanu yasirhu lil yusra.
aku permudah hidupmu, kata Allah. Ada kesusahan, saya permudah kesusahan itu, kata Allah. Kamu tenang saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesusahan kita ketika sakatul maut hanale. Kesusahan ketika kita berpikir, nyok telon mati holon ja. Hana perlu susah, hana perlu susah. Kenapa? 3 tadi kita sudah lakukan. Maka lakukanlah 3 hal ini, Pak. Bersedekahlah. Jagalah anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Kalaupun kita pagi tadi berbuat maksiat, minta maaflah kepada Allah. Ya, Pak. Dan kemudian kita selalu mengucapkan nama Allah. Allah kan sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Saya punya banyak nama, panggil saya, kata Allah. Ya, yang tahukan kan Allah, Pak Kadis tolong lo, Pak Kadis, Pak Kepala Dinas tolong lo, Pak Kepala Dinas nyo ane lun hana lewat ya. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ajaban, heran saya, kata Allah. Ada seorang dia minta kepada saya supaya diberikan nikmat kepada dia. Ibu doa, ya Allah, tolong anak lun, nyumput selamat anak lun, nyo anak lun ya ikut tolong ya Allah, kibanjaran tolong buka pintu, buka jalan. Ketika diberikan nikmat ini, dibuka jalan oleh Allah, dia berterima kasih bukan kepadaku, kata Allah. Tadi dia minta kepadaku, tetapi berterima kasihnya kepada orang lain. Maka heran saya lihat dia. Dia bangun tahajud, dia minta kepada saya. Habis salat dia berdoa kepada saya, tapi terima kasihnya kepada orang lain. Nyawa lewat anak teleponnya, Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis hebat. Malam nak berdoa ke Pak Kadis. Pak Kadis tolong nak berdoa kepada Allah. Tapi yang kita minta terima kasih kepada orang lain. Kadzalika najzil muhsinin. Nabi Yusuf alaihissalam pernah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai seorang sosok muhsinin. Apa itu muhsinin? Ya, Pak. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan itu beda, muttaqin muhsinin beda. Di dalam tafsir Sawi, muttaqin wa huwa mu'min, sama ya, Pak. Apa bedanya? Muhsinin kan ada ihsan ya, Pak, ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu konsep muhsin, Pak. Ihsan itu kita sebentar lagi salat Isya, kita yakin betul kita itu melihat Allah, Pak. Kalaupun tidak sanggup gara-gara dosa kita nyoba, nyoda cai kok jai, Pak. Kibanjarani, Pak. Jadi makanya yakinlah kamu kalau Allah itu melihat kamu, memantau kamu. Itu ihsan namanya. Maka ada orang salat Nabi semayang, Assalamualaikum. Kupu dah semayang. Ho tajir semayang, hana fungsi tepu imam. Jadi dia tidak bisa melihat Allah. Artinya apa? Ketika Allah memperhatikan dia enggak yakin juga. Hana yakin sih. Dia mecu aja. Tapi hana yakin aja, ibadah lagi. Jadi makanya Nabi Yusuf alaihissalam yakin sekali dengan janji Allah. Mana keyakinan Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf bermimpi, Pak, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Maknanya apa? Nabi Yusuf tahu, Pak, masa depannya, Pak. Inilah namanya ilmu mukasyafah. Ini yang Allah katakan dalam Al-Qur'an apa namanya? Saya alamahul bayan. Makanya salah satu nikmat yang hebat sekali itu dibukakan pintu jalan keluar. Maka ini namanya kata Imam Sawi, ilmun kana, ilmun kain, wa ilmun yakunu. Ini ilmu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu masa lalu, ilmu sekarang, dan ilmu masa depan. Jadi makanya ada beberapa hal masa-masa depan itu yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad menyamatalah gaib, bercerita lagi, ya, Pak. Nanti kamu dikubur seperti ini. Nanti kamu di padang mahsyar seperti ini. Nanti kamu ketika di neraka nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya melihat si fulan ini yang di samping saya di dalam neraka, kata Rasulullah. Ini ilmu apa namanya? Ini ilmu yakunu namanya. Ini ilmu yakunu. Ya, nama. Kalau istilahnya Imam Ibnu Katsir, ini namanya ilmu gaib namanya. Dibuka, sebagian menafsir mengatakan ilmu mukasyafah. Dibukakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mendengar hadis Rasulullah, kadang-kadang iya, katanya, Pak. Rasulullah kok bisa tahu masa depan, ya, Pak? Rasulullah kok tahu si fulan masuk neraka? Rasulullah kok tahu bagaimana kondisi neraka, ya, Pak? Ya, kami bertemu. Ya sudah, kami bertemu belum. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita habiskan nanti surah Al-Mursalat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.